Allah yang maha penyantun, Allah Al-Halim. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menunda hukumannya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Bukan karena ingin menghukum dengan lebih keras di waktu yang mendatang, bukan juga karena dia lemah, tetapi karena dia Halim, maha penyantun. Zunnun al-Masri, seorang sufi, seorang yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu waktu dia merasakan kesempitan hatinya. Ada rasa gelisah di hatinya. Sampai dia bertanya, di manakah hatiku? Aku tidak menemukan hatiku hari ini. Kemudian dia keluar dari rumahnya, berjalan di pinggiran kota Madinah. Ketika di pinggiran itu, dia tiba-tiba melihat seorang ibu yang sedang marah dan memukul anaknya. Setelah dipukul, anaknya pun dibawa keluar lalu dikunci pintu dari dalam. Zunnun al-Masri tadi memperhatikan anak yang sudah dikeluarkan dari rumah tadi. Anak ini kemudian waktu jam makan bingung kepada siapa dia minta makan. Anak ini kemudian menangis. Anak ini kemudian ketakutan. Dan anak ini tidak mendapatkan tempat untuk meraih itu semua, kecuali datang kembali kepada pintu ibu. Dan ketika dia sampai di pintu rumah orang tuanya, anak ini pun menangis, mengetuk-ketuk pintu. Ibunya melihat dari lubang yang ada di pintu itu, dari dalam. Lalu ibunya ini pun kemudian keluar, lalu memeluk anaknya dan menggendongnya. Lalu dia berkata, wahai penyejuk hatiku, wahai orang yang termahal dalam hidupku, sesungguhnya engkaulah yang membuat ibu berlaku seperti ini. Jika engkau mentaatiku, tidak mungkin, wahai anakku, aku akan melakukan ini. Ketika melihat bagaimana perasaan ibu kepada anaknya seperti ini, maka Zunnun al-Masri tadi berteriak, sekarang aku temukan hatiku, sekarang aku kembali merebut hatiku. Dia melihat dan menyaksikan, merasakan nama Allah Al-Halim. Allah tidak pernah menghukum kita karena dia membenci kita. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perasaan antara ayah dan ibu kepada anak itu perasaan sayang, perasaan menunda hukuman, keinginan untuk menunda hukuman, bukanlah hanya bertujuan untuk mendidik anak, bukan hanya itu. Ketika kita menyaksikan bagaimana seorang ayah dan ibu selalu membuka pintu buat anaknya, itu semua bukan hanya dalam rangka mendidik anak tadi, tetapi Allah sengaja ciptakan itu agar kita mengenal Allah, bahwa Allah lebih penyantun dari ayah dan ibu. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu waktu ada seorang ibu yang menggendong anaknya pada waktu teriknya panas matahari. Saat itulah anak ibunya ini pun menutupi anaknya sambil menggendongnya. Rasul melihat itu, lalu berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah kalian pernah berpikir bahwa ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Sahabat menjawab, mustahil ya Rasulullah, tidak mungkin. Kemudian Rasul menjawab, sesungguhnya Allah lebih penyayang kepada hambanya, melebihi sayang ibu yang penyayang ini kepada anak. Allah Al-Halim, Allah yang maha penyantun. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam melihat seseorang yang tenggelam dalam berbuat maksiat. Lalu Nabi Ibrahim berdoa. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, hancurkan dia, musnahkan dia. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Wahai Ibrahim, jika aku hancurkan setiap orang yang berdosa segera, maka tidak akan ada yang tersisa, kecuali sedikit saja. Jika mereka melakukan dosa, kata Allah, lalu bertaubat, maka aku terima taubat. Tapi jika mereka terus-menerus melakukan dosa, aku tunda menghukumnya. Karena sesungguhnya dia tidak akan pernah keluar dari kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tidak pernah membenci kita, Allah tidak pernah melaknat kita, Allah membenci perbuatan kita. Kapan kita kembali, maka kebencian itu hilang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, aku telah mengharamkan berbuat zalim kepada diriku, maka aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian." Wahai hambaku, seandainya makhluk yang pertama sampai yang terakhir dari bangsa manusia dan jin memiliki hati seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidak akan pernah menambah kekuasaan. Wahai hambaku, jika seandainya makhluk yang pertama sampai yang terakhir dari bangsa manusia maupun jin memiliki hati yang paling buruk, yang paling durhaka, maka itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku. Wahai hambaku, seandainya seluruh manusia berkumpul di satu tempat, lalu mereka meminta semua permintaan mereka, lalu semuanya aku beri, kata Allah, itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaan dan perbendaharanku, kecuali seperti berkurangnya air lautan ketika engkau memasukkan jarum ke dalam lautan, lalu engkau angkat, hanya seperti itulah berkurangnya. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Halim, Allah yang maha menunda menghukum orang yang berhak menerima hukuman itu. Sekarang setelah kita mengenal nama Allah Al-Halim, tauladan apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah mengingat bagaimana santunnya Allah yang kepada kita. Yang kedua, hendaklah kita berlatih. Hendaklah kita berlatih untuk memiliki sifat santun, tidak segera menghukum. Kita pulang dari pekerjaan, kemudian tidak ada masakan, seharusnya kita marah. Kita menahan marah kita. Kenapa kita harus menahan marah? Bukan karena apa-apa. Karena kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah melalui latihan kesantunan kita dalam kehidupan ini. Allah maha